Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Uwaikan Inhil. Seperti biasa yang membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2021. Terkhusus tentunya Bapak Ibu pada tahap atau gelombang kedua. Kali ini saya akan membahas seputar PPL, PPL 1 sampai dengan PPL 3. Mudah-mudahan bermanfaat, tercerahkan bagi Bapak Ibu. Karena memang di komentar ada beberapa yang sepertinya masih belum paham. Ya, bisa jadi memang tidak ada arahan dari dosen karena setiap kelas memang berbeda dosennya. Juga pemahaman dosen setiap LPTK juga berbeda. Mudah-mudahan dari sumber YouTube saya ini bisa memberikan sedikit gambaran atau barangkali mengambil inisiatif sendiri atau langkah-langkah tersendiri dalam menyiapkan tugas-tugas di tahapan PPL ini. Cek, kita langsung masuk. Nah, sekarang saya sudah masuk ke LMS atau space. Masih bisa akses saya. Kita cek di tugas PPL 1. Nah, di sini Bapak Ibu diharuskan atau wajib mengupload RPP di sini beserta perangkat. Maksudnya di sini adalah bahan ajar. Ya, tapi yang lebih diwajibkan adalah RPP-nya. Kita cek coba. Nah, di sini saya tidak bisa melihat secara detail lagi. Hanya di sini dua. Berarti di sini Bapak Ibu wajib mengupload RPP dan perangkat pembelajaran. Nah, di sini RPP tentu tidak perlu lagi saya beritahukan bentuknya. Nah, hanya saja di sini Bapak Ibu banyak yang ragu perangkat pembelajaran itu apa. Nah, memang di sini saya kemarin tidak direview atau tidak dibahas karena di sini hanya sebagai syarat saja. Yang penting di-upload file saja. Namun saya di sini mengupload yaitu bahan ajar, yaitu karena saya membahas sholat jenazah, yaitu di sini saya mengupload PowerPoint yang dijadikan PDF, yaitu tata cara sholat jenazah, ada gambar-gambar orang sedang takbir dan bacaan-bacaannya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan RPP Bapak Ibu membahas tentang apa. Terus di sini bahan ajarnya misalnya Bapak Ibu bisa mengupload bahan atau media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Nah, itu seputar perangkat pembelajaran yang diupload. Karena saya kemarin tidak dibahas karena intinya di RPP. Apakah pada saat PPL RPP itu nyambung atau sudah sesuaikah yang ada di video dengan yang di RPP. Nah, itu yang lebih banyak dibahas oleh dosen. Nah, mungkin ini tidak terlalu banyak walaupun ada bisa jadi. Nah, itu yang saya bisa informasikan kepada Bapak Ibu. Lanjut ke video pembelajaran, saya rasa tidak perlu juga saya bahas karena sudah Bapak Ibu melakukan atau membuat tugas di tugas 9 dan 10, yang lebih tepat tugas 10 yaitu video praktik mengajar. Nah, hanya saja barangkali PPL ini bisa lebih bagus lagi. Hanya saja di PPL ini mungkin video Bapak Ibu bisa lebih
baik, lebih bagus dari segi pencahayaan maupun kualitas videonya. Nah, yang berikutnya di sini ada juga yang banyak ditanyakan di PTK. Nah, di PTK di sini di tahap 1 atau PPL tahap 1 itu memang kalau dilihat dari nilai saya ini, di sini saya tidak diberi nilai. Nah, artinya di PPL tahap 1 memang PTK itu belum wajib di-upload. Nah, hanya saja kita diwajibkan untuk mencari data, judul, dan seterusnya. Nah, namun di sini saya sudah upload. Ini ada judulnya, yaitu peningkatan hasil belajar PAI di 11 mesin 2. Nah, perlu juga Bapak Ibu ketahui, di sini memang tidak diberi nilai PTK-nya. Namun saya kemarin itu PTK ini dibahas atau direview. Apakah judul kita yang kita buat sudah benar ataukah pendahuluannya itu juga sudah nyambung dengan judul, begitu juga dengan rumusan masalah dan seterusnya. Dibahas oleh dosen tersebut. Nah, saya tentu tidak mengetahui di kelas Bapak Ibu dosennya bagaimana nanti. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan, ini yang saya alami. Memang di sini belum wajib atau belum masuk penilaian di PPL 1 untuk PTK-nya. Namun ketika di review, PTK dibahas. Nah, makanya saya bilang di komentar beberapa Bapak Ibu, yaitu harus mengupload PTK utuh. Bahkan di sini saya mengupload 2, PTK dan lembar kerja. Nah, namun memang di sini belum wajib atau belum masuk dalam penilaian. Nah, saya mengikuti sesuai silabus. Jadi di PPL 1 sebenarnya adalah memang siklus 1 aturannya. Nah, sedangkan tugas lembar kerjanya, lembar kerja 1 dan 2. Hanya di sini dosen tidak memberikan nilai. Ya, Bapak Ibu bisa tahu sendiri, dosen karakter dan bentuknya beda-beda. Nah, setiap orang berbeda-beda, walaupun kepalanya sama hitam. Nah, di review seperti biasa, yaitu PC atau Zoom dengan berbagai macam bentuk. Ada yang menggunakan Zoom, Google Meet, maupun Jitsi di aplikasi LMS ini. Nah, itu seputar di RPP atau PPL pertama dalam tahapan PPG yang saya lalui. Nah, kita lanjut ke tahapan PPL kedua. Nah, kita cek saja di tahapan PPL kedua. Kita cek. Ini adalah akun saya di LMS. Nah, memang tidak ada perbedaan PPL 1 dan PPL 2. Di sini tetap ada RPP dan perangkat, video, APTK, dan lembar kerja. Kita cek dari 3 tugas utama ini. Di sini juga Bapak Ibu perlu ketahui, PPL 1 akan ada di review. Tadi juga saya sudah jelaskan melalui Jitsi, Zoom, maupun Google Meet. Nah, setelah direview oleh dosen PPL 1, maka RPP yang mungkin ada kekurangan perlu kita tambah, maka diupload lagi di sini. Itu yang salah satu kemauan dosen. Nah, jika dosen berdasarkan kontrak belajar yang ada di silabus, itu sebenarnya di perangkat pembelajaran Lokakarya modul 1, RPP yang kita buat itu
harus 3 dengan materi yang berbeda. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu bisa cek lagi atau cek kembali bagaimana silabus untuk tugas yang membuat RPP, tugas 6, 7, dan 8. Nah, tugas 9 itu kan membuat video sebagai bahan ajar, tugas 10 membuat video praktik pembelajaran. Nah, itu PPL-nya sudah RPP-nya sudah diarahkan untuk membuat RPP persiapan untuk PPL nanti. Nah, kita cek sebentar. Kita cek sebentar. Sorry. Nah, ini kontrak belajar yang ada di LMS. Sepertinya tidak berubah. Nah, di sini ada tanggalnya. Saya kemarin pelaksanaan kurang lebih bulan Juli di modul pertama, lokakarya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca pelaksanaan tugas membuat pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran. Nah, di sini catatannya. Sebaiknya pastikan tema bahan ajar dan RPP satu tema dengan yang akan diperticingkan dan di PPL-kan. Nah, itu bukan saya mengada-ngada, jadi ada dasarnya. Ini memang kontrak belajar yang ada di LMS. Nah, Bapak Ibu bisa cek kembali di kontrak belajar modul pertama lokakarya. Nah, jadi sebenarnya RPP yang Bapak Ibu buat di modul pertama lokakarya itu sebenarnya akan dipakai di PPL. Nah, karena sudah direview, tentu hasilnya setidaknya mendekati maksimal. Jadi seperti itu. Nah, jadi RPP sebenarnya yang diupload di sini adalah RPP yang sudah dibuat dengan berbagai macam. Walaupun misalnya dosen di PPL itu berbeda dengan dosen di lokakarya. Nah, tentu Bapak Ibu mengikuti dosen yang sekarang. Tapi jika mereka sama-sama mengetahui kontrak belajar yang ada di LMS, saya yakin dia tidak akan merubah. Nah, bahkan bahkan bisa mewajibkan menekankan RPP yang diupload di sini adalah RPP yang sudah dibuat di tahapan lokakarya yang sudah direview oleh dosen tersebut. Nah, jadi seperti itu. Di sini juga harus mengupload RPP kembali di PPL kedua. Nah, di sini memang banyak perbedaan. Nah, di kelas saya diperbolehkan masih mengupload RPP yang sama jika memang unsur penting atau pencapaian pembelajaran di RPP tersebut belum maksimal. Namun jika Bapak Ibu disuruh materi yang berbeda, ya tidak bermasalah karena kan RPP bagi guru sangat banyak. Satu semester tidak mungkin Bapak Ibu punya RPP hanya satu. Setidaknya 5 atau 6 KD. Jadi Bapak Ibu bisa memilih mau mempraktekkan KD yang mana. Tentu Bapak Ibu yang mengetahui seluk-beluk materi tersebut setiap tingkatannya. Tentu berbeda. TK, SD, SLB, SMA, dan SMK. Nah, SLTP juga berbeda. Begitu juga di guru mapel, tentu mereka yang mengetahui materinya. Nah, di video di sini juga tetap mengupload video. Nah, di PTK juga kita cek di sini. Nah, di sini memang belum diwajibkan, namun kembali pada saat review PTK ini bahkan yang utama yang dibahas. Nah, apakah
judulnya nyambung, apakah ada keterkaitan dengan video yang kita buat, terus lagi apakah ada keterkaitan dengan RPP. Nah, itu yang saya alami. Jadi PTK di sini yang diupload yaitu PTK pada saat PPL pertama yang belum disempurnakan atau yang sudah direview diupload kembali. Jadi sekali lagi kita tidak membuat 3 PTK. Kita hanya membuat 1 PTK, diupload di PPL pertama, nanti akan direview. Kan tidak mungkin PTK Bapak Ibu itu sempurna. Sedangkan skripsi saja kita sampai 10 dan 20 kali kita bimbingan. Itu pun belum sempurna. Hanya di ACC saja. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu sendiri prinsip penelitian ilmiah ini. Tidak ada yang sempurna atau yang 100% lengkap. Pasti ada celah yang tidak lengkap. Kalau di video barangkali tidak banyak dikomentari. Paling, nah di sini saja guru dosen dan guru pamong ikhtilaf. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, saya mengupload 2 model video sesuai dengan silabusnya. Satu video itu dijadikan 2, yang pertama video asli, yang kedua video yang sudah diedit. Nah, di sini guru pamong lupa memberikan nilai. Jadi nilai saya jadi pas-pasan di rekap. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengalami seperti saya. Ini memang guru pamongnya lupa memberikan nilai. Nah, dosen sudah memberikan nilai, guru pamong lupa. Di video yang utuh. Nah, di PTK juga kita masih diwajibkan mengupload di sini. Nah, terakhir ketika pelaksanaan selesai, maka direview. Nah, setelah direview, nanti pada saat pelaksanaan PPL ketiga, maka kita akan melengkapi apa saja yang kurang, apa saja yang perlu ditambahkan, atau yang belum kita masukkan poin-poin apa saja. Nah, tentu sesuai dengan arahan dosen. Nah, itu seputar PPL kedua. Kita akan lanjut ke PPL ketiga. Sekarang kita lanjut ke PPL ketiga. Kita cek saja langsung. Nah, di PPL ketiga ini menunya masih sama, tugasnya 3. Namun karena ini adalah PPL terakhir dan juga merupakan rangkaian segala bentuk tugas dan kegiatan selama PPG. Nah, itu yang saya alami. Wah, berarti sudah habis. Ya, PPL adalah tahapan kegiatan atau tugas selama PPG ini. Jadi tidak ada lagi tugas atau kegiatan setelah PPL. Nah, terus UP-nya ya itu kan tidak tugas, itu ujian. Nah, terakhir adalah ujian yang disebut UKM PPG. Ada 2 nanti. Yang pertama UKIN, yang diambil penilaiannya berdasarkan portofolio. Nanti juga akan banyak saya posting video-video tentang UKIN dan portofolio, UKIN atau portofolio dan seputar kegiatan ujian pengetahuan atau UP. Nah, di sini masih 3 tugas di PPL 3. Seperti biasa, RPP terbaru atau yang lama. Nah, jadi Bapak Ibu fokus kepada dosen. Kalau misalnya tidak ada penjelasan dari dosen, saran saya Bapak Ibu lebih cari selamat mengupload RPP yang berbeda. RPP PPL 1 berbeda, PPL 2 berbeda, dan PPL ketiga juga berbeda. Sepertinya itu lebih selamat menurut saya. Nah, tapi jika ada arahan dari dosen, tentu Bapak Ibu wajib mengikuti arahan dosen. Karena dia yang memberikan penilaian, bukan saya. Nah, sedangkan video saya ini adalah gambaran saja
mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang tercerahkan, bisa mengambil inisiatif sendiri dalam mengupload tugas-tugas di tahapan PPL ini. Nah, seperti biasa di PPL dan perangkat upload RPP dan bahan ajar itu yang saya ini. Bapak Ibu misalnya bahan prakteknya misalnya atau LKPD nggak apa-apa, Bapak Ibu upload saja. Yang penting bahan itu memang Bapak Ibu gunakan dalam buat video. Nah, karena nanti akan dipertanyakan. Karena kan dosen ini kan berbeda-beda. Nah, kalau saya tidak dibahas sama sekali. Yang dibahas oleh dosen saya itu yang pertama RPP. Nanti dosen itu karena dia tidak mengerti, ditanyakan ke guru pamong. Nah, di sini kan di sini ada guru pamong. Nah, jadi guru pamong itu adalah guru seperti kita biasa, hanya saja dia sudah bersertifikat Serdik atau bersertifikat pendidik untuk memberikan gambaran aslinya bagaimana di dunia pendidikan itu. Nah, jadi dosen tidak mengetahui secara utuh, makanya guru pamong ini yang mengetahui. Nah, biasanya seperti itu. Nah, saya mengupload 2 namun tidak diberikan nilai. Ya, Bapak Ibu bisa menafsirkan sendiri bagaimana di kelas saya itu. Kita cek di video. Nah, di video saya mengupload satu saja video yang sudah diedit karena di PPL kedua saya mengupload 2 video, satu dinilai, satu tidak. Jadi enggak saya upload lagi. Jadi di sini saya upload hanya video yang sudah diedit. Nah, tapi Bapak Ibu jangan mengikuti langkah saya karena memang di silabus kita memang diwajibkan mengupload 2 video sesuai yang Bapak Ibu ketahui semua. Yang pertama itu adalah video asli dari pembelajaran kita itu berapa menit. Misalnya kalau sekarang PTM terbatas, 1 jamnya 20 atau 25 menit, tinggal kali saja. Jika PAI itu di SMK atau SMA 3 jam, berarti kalau 20 menit 1 jam. Nah, jika video itu misalnya hanya 40 menit, tentu 20 menitnya hilang kemana? Nah, tentu kan dosen mempertanyakan, itu tujuannya. Nah, jika Bapak Ibu itu videonya misalnya 55 menit, nah itu masih masuk akal. Misalnya 5 menitnya itu terbuang kemana, atau misalnya 50 menit, 10 menitnya tidak direkam karena misalnya mengerjakan LKPD, bisa saja. Nah, namun kalau 40 menit itu kan hilang 1 jam. Nah, takut nanti menjadi permasalahan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau video yang sudah diedit, nah, itu tetap memiliki semua unsur yang ada di RPP. Nah, seperti itu arahan dosennya. Baik dari itu pembukanya, berbagai poin-poinnya, kegiatan intinya, tentu penyampaian materi intinya, penutup apa saja misalnya poin-poinnya yang disampaikan. Nah, itu seputar video praktik mengajarnya di PPL 3. Di PTK, nah di sini barulah PTK dinilai di tahapan ketiga ini. Nah, saya dari dosen pertama ini hanya 78, guru pamongnya 81, ya alhamdulillah. Yang penting tuntas KKM. Nah, jadi memang PTK ini memiliki nilai tersendiri. Aslinya memang PTK ini dinilai memang di akhir. Nah, namun di setiap PPL selalu direview. Nah, mudah-mudahan di kelas Bapak Ibu diberikan nilai untuk perbandingan dan menambah. Karena rekap nilai ini, setiap yang dinilai itu akan ditambahkan. Terus dibagi berapa kali dinilai. Nah, jika 6, berarti total dibagi 6. Saya kan ada yang tidak dinilai, makanya nilai saya jadi rendah. Oleh guru pamong itu tidak diberi nilai 1. Nah, terakhir seperti biasa di review, di sini
ada 2 kegiatan kalau tidak salah di sini. Ya memang benar, ada 2 kegiatan. Yang pertama kita mempresentasikan hasil PTK atau penelitian tindakan kelas kita. Jadi setelah saya cek, Bapak Ibu bisa melihat dan sudah saya posting format laporan pembuatan PTK. Jadi laporan dan PTK itu ya kurang lebih karena sekarang PPL, jadi dia bentuknya laporan, namanya laporan. Tapi tetap di situ ya karena sistematikanya mirip PTK ya PTK. Di sini disebutkan PTK. Tidak ada laporan PTK. Jadi di situ PTK dan juga lembar kerjanya. Nah, di sini saya tidak saya mengupload. Nah, saya sini sudah mengupload lembar kerjanya, lembar kerja 1 sampai 6. Nah, di kegiatan review ini ada 2. Yang pertama kita mempresentasikan PTK kita, terus lagi dosen mereview. Nah, di PPL pertama juga kita mempresentasikan sebentar, kurang lebih 5 menit, baru di review. Nah, jadi kalau tidak salah kelas saya itu dibagi 2 kelompok, jadi satu hari itu 10 orang. Nah, jadi 2 hari. Review memang memiliki hari khusus. Nah, kita cek di silabus aslinya bagaimana. Nah, ini adalah perubahan jadwal dari ini nih, perubahan jadwal PPG diterbitkan bulan Juli. Berarti pada saat kami sudah masuk di tahapan PPL, kalau tidak salah Bapak Ibu belum, kalau tidak salah saya. Saya lupa Bapak Ibu masuk pada bulan atau tanggal berapa. Nah, di sini direview. Nah, kami di sini ada perubahan yang menjadi berat itu perubahannya adalah di tahapan uji kinerja dan uji pengetahuan itu tidak ada jeda. Kami tidak memiliki waktu untuk belajar khusus. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ketika selesai PPL ketiga, 4 hari, tanggal 9, kami langsung mendaftar uji kinerja tanggal 10. Nah, di sini 9 September, tanggal 10 sampai dengan 12 September, kami langsung ujian kinerja atau UKIN. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, kami memang tidak memiliki waktu untuk belajar khusus di ujian pengetahuan, walaupun kampus memberikan beberapa bimbingan, namun sangat mepet sekali. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengatur waktu. Kita cek jadwal Bapak Ibu. Ini adalah jadwal kami kemarin, tanggal 17-19 itu ujian pengetahuannya. Kita cek jadwal Bapak Ibu yang seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu masuknya kalau berdasarkan jadwal ini kurang lebih 23 Agustus pendalaman materi atau pengayaan selama 30 hari. Nah, sampai dengan September. Oktober sekarang Bapak Ibu sudah masuk ke tahapan PPL 1. Nah, di sini dari tanggal 25 kemarin Bapak Ibu masuk ke PPL 1 6 hari. Nah, di sini PPL 1 25 sampai dengan 6 November. Sekarang sudah tanggal 29. Berarti Bapak Ibu sekarang di tahapan PPL. Nah, PPL 1 6 hari. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk review itu memiliki tanggal atau hari khusus. Nah, sini. Review PPL 1 2 hari. Artinya kita satu kelas itu biasanya dibagi 2. Misalnya kami itu rata-rata satu kelas 20 orang. Nah, saya tidak tahu kelas Bapak Ibu berapa orang. Barangkali ada yang berbeda. Nah, di sini kita dibagi 2 kelompok. Nah, satu hari akan direview misalnya setengahnya berdasarkan silabusnya kan seperti itu. Direview setengah dari satu kelas itu. Nah, terserah. Jadi misalnya 18 berarti 9 orang. Jika 20
Di kelas kami rata-rata 20, berarti 10 orang satu hari itu cukup memakan waktu. Nah, di PPL 2 juga setelah selesai nanti akan direview. Nah, sama di tahapan PPL 1 2 hari. Nah, jadi hari khusus memang untuk review. Nah, di PPL 3 juga akan direview kembali. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa lihat, untuk review PPL ketiga ini itu selama 4 hari. Nah, setelah Bapak Ibu selesai review ini, 4 hari ini, apakah itu 1 hari presentasi PTK, 1 harinya review, nah, jadi kan 2 hari 2 hari. Nah, setelah itu Bapak Ibu habis segala bentuk tugas selama tahapan PPG. Maka Bapak Ibu lanjut ke tahapan uji kinerja atau UKIN. Di sini ada harinya 6 hari. Nah, tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Desember. Nah, ini jika tidak ada perubahan. Nah, ini dia. Tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 November. Nah, yang semula seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 itu adalah review PPL 1 sampai dengan PPL 3 4 hari. Berarti di sini kegiatan Bapak Ibu terakhir di tahapan PPG. Nah, maka masuk kepada UKIN. Sini. 23 berarti yang kosong di sini ada hari tanggal 24 dan tanggal 25 November. Kalau tidak salah ini tanggal 25 hari guru, berarti libur, tidak mungkin Bapak Ibu buat tugas. Nah, tanggal 24 kita cek tanggal 24 itu hari apa dan tanggal 25 November itu. Tanggal 25 itu hari Kamis. Thursday, Monday, Nah, ini Wednesday. Berarti tanggal 25 adalah hari Kamis. Tanggal 24 adalah hari Rabu. Tanggal 25 November itu jelas libur karena Hari Guru Nasional ke-76 tahun 2021. Nah, tanggal 24 mungkin Bapak Ibu bisa jadi sebagai pendaftaran UKIN. Nah, bisa jadi tanggal 24 November bisa jadi untuk mendaftar UKIN sampai dengan tanggal 25. Barangkali tanggal 25 itu biasanya tengah malam habisnya. Mungkin kegiatan lomba-lomba atau peringatan Hari Guru tidak 24 jam full. Nah, bisa jadi 1 hari 2 hari itu sebagai oleh panitia untuk melakukan pendaftaran. Nah, 6 hari ini untuk apa? Nah, 6 hari ini kita melakukan pengisian hal-hal apa saja yang ada di uji kinerja. Nanti juga saya akan buatkan videonya tertentu. Nah, mungkin itu saja. Mungkin itu saja Bapak Ibu seputar saya bahas PPL 1 sampai PPL ke-3. Semoga tercerahkan. Semoga Bapak Ibu lega dan memiliki gambaran tentunya. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.